close the door. Anjay, close the door. Rumah Closet rolling digedor. door dan rolling door itu masih Isna dibuka Oh iya lah tuh, Nak. biar Bikin warungnya bumpernya buka. 3, 2, 1 go. Close rolling door. Jadi lu tutup gini. Biar background lu Yang belakang. jatuhnya ini dah. Nah, rumah lu kayak toko olahraga. Kita jual gitar, ukulele. Pakai rolling door. Iya sih. Tinggal dikasih itu aja senar di depannya tuh. Kasih etalase lagi. Orang kadang kalau pagi anak-anak SD pada bawa KJP ke rumah Isna. Mau beli buku gambar. Anjir. Awalnya emang mau buat toko sini dah. Jual gas gitu kan. Nggak jadi. Males gua. Jualan pulsa coba. Iya, pulsa tuh. Kok nggak jualan es? Laku nggak laku juga cair. Iya. Didiamin beku, didiamin juga cair. Iya, cair banget tuh jualan es mah. Cair banget. Tapi emang kenceng mah. Tapi emang konsepnya gitu nak. Ada apa? Rolling door terus dikasih apa lagi sih namanya? Etalase. Kaca. Bukan kaca. Salah. Kaca. Iya kan rencananya buat kantor kan. Buat kantornya Pinus kan. Kantor notaris. Andre Pinus. Lagian udah pada enak-enak kerja di Jakarta, pada cabut. Lalu juga cabut dari Jakarta. Apa coba? Enggak lah, kan lu masih di Jakarta. Tapi kan cabut juga. Enggak, lu pada kan. Ya karena base-nya kita kan di Jogja. Tapi emang apa namanya Jakarta itu sih apa namanya ngangenin sih, ternyata pas kita udah pada resign udah pada balik lagi ke rumah masing-masing. Emang ada momen wah ternyata ngangenin juga ya, walaupun dulu sempet bikin stres juga waktu awal-awal pindah. Emang apa aja yang bikin stres waktu ya, awal Jakarta? Budayanya pasti beda banget lah. Kayak di gang kosan nih, anak-anak kecil udah pada bilang anjing nih. Oh udah biasa itu. Itu kan emang kayak tapi bahasa orang Jakarta. Iya, tapi kan di Jawa kan nggak gitu. Di Jawa kan asu kan gitu. Asu ya bener. Jancu sama. Iya juga sih, tapi kalau di Jakarta ya. Emang anjing. Iya, di Jawa asu. Iya bener. Kadang kiri. Kiri nggak ada di sini. Kiri. Iya jarang yang ngumpat pakai kirik gitu, jarang. Ribet banget masa kirik. Tapi emang gitu sih, ngerasa apa, shock culture lah bisa dibilang. Nah, yang lu bilang Jakarta keras juga. Yang lu kangenin pas lagi kerja apaan, Den? Bukan yang lagi kerja kali, lagi di Jakarta. Gajian kali. Oh iya. Yang kangen dari kerja gajian. Gajian doang kangennya. Tanggal 25. Tapi gue dulu waktu pertama kali dari Jogja ke Jakarta kan, itu pengalaman paling gue inget banget sih. HP gue kecopetan. Pertama kali apa namanya naik bis apa Kopaja. Metro Kopaja. P20 dari HP20 dari apa? Rasuna Said itu apa? Epicentrum ke Kebon Sirih. Itu apa namanya pengalaman paling yang nggak bisa dilupain. Ternyata apa main-main banyak orang berarti kalau orang yang maling gitu tuh. Nggak cuma sendirian. Jadi gue belum ngerti template-nya orang naik bis kan harus di depan tasnya tuh. Dulu gue sih masih di belakang gitu. Apa namanya belum ngerti gimana cara menyelamatkan barang-barang gitu. Terus tiba-tiba dari depan tuh ada orang yang kayak ngalangin pakai tangan gitu. Terus di belakang ada lagi orang yang geser-geser jadi kayak di distract gitu. Terus dicopet ambil HP. Cowok atau cewek itu copet? Wah,
nggak sempet kenalan sih. Oh iya juga sih. Tapi emang lu naro handphone di tas. Di tas, dan sopannya lagi dia tuh ngeresletingin balik. Oh, bener-bener terstruktur ya pergerakannya. tapi gue sih rada apa namanya, curiga sama si Kernek-nya juga sih, kayaknya emang bisnis maling di dalam bis itu udah terkoordinasi dengan rapi gitu. Kerja Itu kan sama ya. menurut lu kan, tapi belum tentu juga kan. Iya sih, ini perspektif gue. Ya itu sih Karena pengalaman yang masih gue ingat sampai sekarang, ketika baru berapa hari ya, nah, baru 2 hari kalau nggak salah. iya, Baru banget itu nginjek baru Jakarta, terus besokannya. Dan baru banget gue beli HP itu. Ingat banget, apaan juga iPhone yang 4. hilang? iPhone 4 zaman dulu ya, iPhone 4 kan agak mahal dulu mah. Tapi gue aja yang orang Jakarta ya, kalau gue inget-inget, gue kayak naik Metro Mini atau Kopaja tuh cuma sekali seumur hidup. Soalnya lu punya motor Biasa. sendiri. Iya, Biasa lu maksud naik gue apa? Awan Kinton. Iya. Enak tuh nggak ada bensinan tuh. Nggak ada. Tinggal sampai tempat udah tinggal ampas doang paling tuh si awannya. Asli. Manggil Awan Kinton gimana sih? Lupa gua. Ya pakai aplikasi. Gue siulin biasanya. Beneran si Goku tuh ngambil Awan Kinton di mana? Di siul. Beneran di Siul? Iya. Angin datang dong. Ambil main layangan. Pernah dapat awan yang mendung tuh si Goku tuh. Iya. Hitam berarti dong. Hitam. Orang kalau dapat yang awan hitamnya kan dia kalau turun ini kakinya di gitu-gituin ke karpet. Ke keset. Enggak, tapi emang. Gimana lu tadi mau ngomong apa? Lu nggak pernah naik angkutan umum gitu loh? Enggak, kalau angkot sih iyalah, kalau angkot sering dulu. Ya itu paling Kopaja, bis, Metro Mini gitu kayak gue cuma sekali, itu juga pengen nyoba naik. Soalnya ini gue mikirnya kalau naik angkutan umum tuh di Jakarta kayak nggak fleksibel gitu. Iya. Mesti berapa kali naik. Kalau bawa transit berapa kali gitu. Iya, kalau bawa motor sendiri kan langsung tuh. Mau kemana-mana juga enak. Nggak, gue kayak kurang nyaman. Dari SD lu udah pakai ini, Miumber ya? Enggak, gue SD tuh kebetulan diantar bokap gue digendong ke sekolahan. Gendong belakang kan kayak tuyul gitu kan? Iya. Sambil lari pagi bokap gue. Tapi yang paling lo kangenin di Jakarta apa? Gua apa ya? Gue suasana kerjanya sih pas itu tuh kayaknya kita tuh kerja tapi nggak kerasa kerja sih. Soalnya kan seangkatan kan. Kalau gua ya dan ya satu kampus bedol desa doang. Yang enggak kalau lingkungan Jakarta gitu maksudnya yang kangen nih sama lingkungan Jakarta. Ini sih fast food sih dan di sana banyak banget fast food. Ya ampun, fast food. Makanan mulu. Tapi gue senangnya di Jakarta tuh semua kebutuhan tuh ada gitu loh, nggak harus jauh. Kayak dulu gue waktu pertama kali ke Jakarta tuh ke mall tuh bisa jalan kaki doang tuh dari TACP ke mana satu lagi? Citraland. Central Park ya? Maafan sih. Itu kan iya Central Park sama Anggrek sama. Itu kan mall kan bertiga kan itu agak deket-deketan. Jadi mau wisata mall tuh sangat-sangat terpenuhi itu. Jadi nggak usah lo turun pindah mall tinggal jalan kaki doang tuh udah bisa. Kangen sih ngelihat suasana Jakarta yang crowded, walaupun bikin emosi sih kalau lagi macet.
Lagian Isna cuma fast food ya, fast food mah kan di Jogja juga banyak. Dulu kan belum ada. Dulu Domino's aja baru Isna bukan tahun-tahun di ini. Jogja kota. Iya dan. Isna kan di pelosok gunung dia. Jika aku menjadi kan. Di Wates. Di Wates. Dulu mah belum seneng ada aja bandara. Iya, sekarang udah ada bandara mah. Kan lu anak kuliah lulusan kuliah dari kecil sampai kuliah kan di Jogja tuh ya berdua ya. Terus pas lu ke Jakarta tuh lu berekspektasi apa sih sama Jakarta, maksudnya kayak wah Jakarta nih tempat nyari duit gitu, apa bisa wujudin mimpi-mimpi kayak apa, lu pasti kan dari Jogja mikirnya gitu kan, maksudnya terlalu dongeng banget ya. Kayak gitu gak sih mikirnya? Siapa dulu nih? Lu dulu nak. Aku sih kepikiran ini ya dulu. Ya ada sih pikiran kayak gitu dan ini ibu kota nih pasti orangnya gaul-gaul, trendy gitu kepikiran. Terus di sana mahal-mahal gitu-gitulah yang glamor-glamor gitu. Tapi kan pas itu penempatan kan gue pertama di Taman Mini. Nah itu langsung ekspektasinya langsung hancur itu di situ. Ternyata nggak kayak di apa namanya yang di brandingin sama Jakarta, kayak Jakarta Timur tuh beda sendiri. Jaksel. Ya kan emang setiap kalau kayak gitu mah setiap kota pasti ada lah, maksudnya daerah-daerah kayak gitu. Jauh dari kerumunan. Iya, tapi kan pas gue di daerah nih Dana, terus brandingnya Jakarta itu kan nggak ada kan kayak yang Jakarta Timur, yang ditonjolin kan yang pusat Jakarta Barat gitu-gitu. Jadi ekspektasi gue langsung hancur pas gue ditempatin di Jakarta Timur gitu. Kalau gue sih gitu. Enggak, kalau maksud gue tuh yang ini, maksud gue ekspektasi lu sama karir gitu, sama pekerjaan kan. Karir. Iya kan, lu kan ke Jakarta kan bukan buat gaul, sebenarnya bukan buat apa-apa kan, pasti karena buat kerja, cari buat uang. Karir, cari uang. Maksud gue tuh pas lu, wah gue harus ke Jakarta nih kerjanya gitu, ekspektasi lu tuh, wah kalau di Jakarta gajinya gede, terus bisa punya, kalau pulang ke kampung bisa beli rumah, beli mobil, kan pasti gitu kan mikirnya. Bagi anak baru lulus kuliah tuh kan kadang ekspektasinya, wah tinggi nih, taunya takut tambah dewasa. Tapi kalau pas dulu nggak kepikiran di situ sih, dan habis lulus kuliah ya udah kerja merantau Jakarta gitu. Tapi pas itu tuh sama ibu gua cuma dibolehin 3 tahun, 4 tahun, nggak boleh lebih dari 5 tahun gitu. Jadi nggak bermimpi terlalu tinggi pas itu gitu sih. Soalnya udah tahu besok bakal balik lagi ke Jogja gitu. Kalau gue sih sempet tuh dulu mikir Jakarta gaji besar paling tinggi se-Indonesia itu, bisa beli apa aja yang gue mau gitu. Ternyata pas lagi offering gaji, ya anjing segini doang, mana udah tanda tangan kan gitu. mau cabut kan nggak bisa lah, kita udah tanda tangan. Terus ya udah pertama-tama ya emang apa namanya ngemaksimalin gaji yang ada, jadinya ya nggak terlalu berfoya-foya lah. Tapi kesini-sini langsung banyak cicilan. Tapi emang kadang ini ya, mikirnya kita kadang suka naif gitu. Maksudnya baru lulus kuliah banget, ngarepin gaji yang gede gitu. Kayaknya dulu kan mikirnya kayak gitu ya. Ternyata realitanya tuh nggak gitu emang. Kadang kita terlalu naif aja gitu, mikirnya kayak, wah bakalan gaji gede gitu. Idealis gitu. Tapi lu sempat kepikiran gitu dan pas dulu lulus dari tempat kuliah lu terus kerja, ya iya, pengen gaji gede gitu? Ya pastilah, semua orang pasti mikirnya, wah kerja nih langsung gajinya 10 juta gitu kan. Padahal kan tapi teman gue ada gitu yang gaji 10 juta. Ya ada, tapi kan nggak semuanya gitu, Den. Iya sih. Iya karena kadang
Karena perusahaan yang kita apply itu nggak anjing. Perusahaan yang kita apply itu nggak apa namanya istilahnya nggak apa ya istilahnya tidak memenuhi realita kita. Kita kan mikirnya wah kerja di sini nih kan istilahnya di entertain kan ngerti sendiri lah apa namanya gaji kan besarnya kayak gimana. Artis aja gede banget bayarannya, gimana krunya. Ternyata ya begitu lah. Curhat nah, itu juga sih ya, nyambung sama pilihan kita buat masuk ke jurusan kuliah gitu. Nah, itu kayak, juga sih. Kan waktu zaman-zaman kita mau kuliah tuh emang lagi apa ya bilangnya kayak lagi bersinar banget kan jurusan broadcasting, komunikasi ya. Apalagi lagi bagus gara-gara YKS dulu. Iya, gara-gara trans YKS itu. Jadi naik daun gitu fakultas. Tapi kan lu kan jurusannya lebih general ya, komunikasi bukan sih? Iya, tapi kan gua spesifik lagi ke iklan. Lah kenapa nggak ambil PH Pak? Ke Ajen, kenapa nggak ke Ajen sih? Ternyata pas gua lulus jurusan iklan itu kerjanya belum ada iklannya. Dia nyari iklan pekerjaan. Udah di perusahaan iklan suruh nyari iklan. Iya sih. Nyari tips cara-cara mencari iklan pekerjaan di internet. Tapi gue lihat sekarang agensi lagi naik-naiknya juga loh. Ya tahun ini, pas tahun kita dulu nggak sebanyak ini kan. Soalnya banyak banget sih sekarang mah. Maksudnya apalagi ke dunia digital butuh agensi-agensi itu. Terus sekarang kan buat nyari alat-alat gitu juga lebih gampang daripada dulu kan. Sekarang nyewa bisa alat-alat produksi. Jadi bikin PH sendiri gampang. Itu. Tapi benar kata lu Dan, emang mungkin apa gara-gara jurusan kita emang mau nggak mau, apalagi gue sama Isna nih, apa mau nggak mau ya ke situ gitu loh. Nggak bisa istilahnya ke tempat lain lah, kecuali apa namanya instansi yang membutuhkan tenaga media. Wah dulu mah kita dikasih kesempatan buat apa privilege langsung masuk ke perusahaan itu mah kita udah seneng banget. Iya. Gua tes juga nggak ngerasa 100% ngeluarin apa namanya kekuatan, ternyata lolos juga gitu. Jadi udah keterima tuh udah senang banget buat fresh graduate. Belum bisa nego gaji juga kan. Kita juga experience-nya belum ada. Tapi gimana tadi? Pengalaman gue sih paling seru ya kalau kos. Ya inilah tahun ini buat kos gue itu mah. Iya. Kok kos lu? Kos kita lah. Gimana sih? Kos kita yang bayar full gua anjir. Pada numpang tidur doang nggak ikut bayar. Emang luas? Nah apa namanya kosan lu yang di Taman Mini? Gede banget. Seenggaknya gue nggak numpang coli. Ada tuh yang teman kita gitu ya Dan parah. Ya apa tuh? Ada yang numpang coli doang. Ada. Ya kan nggak ngaku tapi kan kegap. Parah banget anjir. Tapi ngegapnya pas ngecerot lagi. Tapi emang Bronx banget Den kosannya Isna. Yoi. Gokil itu. Kosannya tuh kosan eksklusif, kosan elit alias di belakang pom bensin. Pernah nih ya, ini tuh kacau banget nih kejadian. Jadi pernah satu hari gue lupa deh, gue sama Isna tuh nggak tahu tugas bareng apa enggak. Tapi intinya malam itu gue nginep tuh tempatnya Isna. Nginep apa enggak ya? Nginep yang deh. Yang mana? Yang pom bensin kebakaran. Oh iya. Terus kayaknya nginep deh. Serius? Iya.
Jadi Serius kayak Fata itu? juga, si Fata juga kayak nginep tuh. Itu KDI kalau Jadi, nggak salah dan. iya pokoknya tugasnya tugas malam lah. Iya, tugas Biasanya kan malam. gua kalau nginep tugasnya tugas malam, malas pulang. Terus pas pagi tuh baru tahu, anjir ternyata pom bensin. Karena kan mepet banget sama pom bensin kosannya, bener-bener dipisahin tembok doang. Tapi nggak ngerem Jadi Ben. pas pagi baru tahu tuh kok ada garis polis line di Polis pom line. bensin. Taunya kebakaran. Anjir kita nggak ada yang sadar Den. Lu bayangin Segede saking kebakaran tidur kan lelap. kebakaran kan apinya gede. Iya, Iya. orang sampai gosong, pom bensinnya gosong, bener-bener yang hitam tembok-temboknya. Habis banget itu. Iya, Berarti semuanya gitu, nggak sebagian. Semuanya. nggak sampai hancur, maksudnya nggak sampai hancur, tapi itu tuh kebakar pom bensinnya. Ada mobil juga kan dan itu kebakar. Lu kalau Iya. misalkan ikutan kebakar juga nggak paling. Iya Hanya makanya. mandiri doang paling. karena kita udah terbiasa tidur nyium bensin, jadi tuh kayak Iya ini bener-bener. mungkin cuma uap bensin nih gitu. Dulu Parah sih kosan itu. berapa nak? Kosan di sana nak? 7,5 gua bayar. Nah 7,5 Iya, juga lumayan. fasilitasnya enak Den. Jadi kosannya Apa tuh? gede. Ada air panasnya. Jadi air panasnya ada kalau siang. Karena torennya kayak itu, kena matahari. Torennya beneran panas. Jadi kalau nyuci muka nih kalau siang, Bukannya seger lotok muka. Itu anjir banget itu. mau seger malah jadi gerah. Asli. Udah gitu tuh kosan itu kebanyakan orang ini cewek-cewek yang kerja di kafe-kafe dangdut. LC kafe dangdut. Jadi kalau malam nih gue sama anak-anak campur. Kadang gue sama anak-anak suka ngintip-ngintip di jendela. Wah enggak. Wah si Mbak itu baru pulang tuh. Wah. Tapi ini aneh. Kenapa? Pernah juga Den gue sama Isna nih. Kan gue kalau sama Isna misalnya cuma berdua nih di kosan malam-malam. Suka ngobrol kan, nggak tidur dulu tuh. Pernah di satu hari kita mendengar suara siang sebelah ngentot. plok gitu. Iya. Sampai kuping dideketin ke tembok tuh anjir banget sih. Anjir suara apa nih? Dengerin. Parah sih itu kos-kosannya tuh. Jangan-jangan dulu buat tempat open BO kali ya. Dulu belum ada. Dulu belum ada istilahnya. Biasa kan LC gitu kan juga nyediain STLT. Soalnya kalau siang tahu banget anjir. Kalau siang ini coy suka datang cowok-cowok berseragam. Oh iya. Ya iya kan? Benar itu. Benar. Seragam siskamling. Seragam ini coklat-coklat lah. Jangan Jawa ketahuan dong lo coklat-coklat. Gimana sih? Oh pramuka. Iya pramuka anak-anak pramuka. Bednya kancil. Sama ada toke di sini. Iya, orang dasinya aja dijepitnya pakai rotan dong. Tapi seru sih, gue gue sih ngerasanya lebih berkesan waktu di Taman Mini ketimbang di Tapi Jakbar. Lu kan rumah lu sama Taman Mini deket kan, ngapain lu nginap? Ya itu, dia tuh cuma nginep pas pulang malam doang. Iya, kalau tugasnya sampai tengah malam. Kadang kalau nggak ini tugasnya lu nyari belut apa sampai tengah malam? Ya. Parah gue tugas di sono malam-malam mulu, coy. Iya. Kalau pagi sama sore sama siang gue sama Isna emang ngapain main PS. Di tempat Budi. Iya, jadi di seberang kantor ada rental PS, lu main PS. Rental PS. Main GTA nggak ditamatin.
Buset. Bola. Harvest Moon gue tamat-tamatin. Tapi gue pas dulu waktu ngekos nggak serame kayak lu berdua sih, sepi-sepi aja. Soal lu kulturnya udah Jakbar, bukan kultur Jaktim. enggak, karena Tapi lingkungan kantornya anehnya tuh Jakarta. Iya. intimate, Jadi lu lebih gua gampang ketemu. Enggak, lebih gampang ketemu, Den. Lingkungannya tuh kecil, jadi pasti Iya, ketemu dah. bisa Lu jadi nongkrong sih di itu. mana, ketawa apa, ketemu. Jadi lebih dekat aja sebenarnya secara pertemanan. Rutinitasnya lebih gampang ketemu. Oh iya, gue juga ngerasa culture shock juga nih ketika ngekos. Baru kali ini ngekos tuh ternyata campur tuh boleh gitu. Dulu kayaknya di Jogja bener-bener strict banget antara cowok cewek gitu. Jadi jarang banget ada namanya kosan campur. Nah pas gue ngekos, Lu nya nggak tahu kali itu mah. tak katanya Isna, nggak sebanyak Jakarta gitu. Ada sih, tapi nggak sebanyak itu mungkin. Terus pas Coba gua dah main di ngerasain- kos-kosan seturan dah. Nah sekarang mah udah banyak banget mungkin. Nih, Kalau dulu kan belum, zaman 2013 dulu belum sih 2014. ya. Jadi Jadi kayak ya itu Jakarta aja. Jakarta Lihat udah cewek-cewek mulai, pada- baru Jogja gitu dah. si Tapi kan cewek-cewek emang pada jemur Jogja- BH celana dalam gitu. Tapi emang Jogja kosannya juga banyak kan yang campur tapi sambelnya dipisah biasanya. Iya, disobek dikit. Kuahnya minta banyakin. Sambalnya dipisah itu gimana? Tomatnya, cabenya dipisah. Ngulek sendiri nantinya. Ya, Bingung nih nanggepinnya. gitu. Kalau lu gimana, Dan? Culture shock ketika lu diajak main sama teman lu ke daerah jauh dari Oh, peradaban. Enggak lah, gua zaman-zaman kuliah kan juga sering Campur lah ya? jalan-jalan kemana. Kultur shocknya ini sih apa? Pas kerja sebenarnya kalau gue ketemu banyak karakter orang dari berbagai daerah. Kan kampus gue tuh bukan kampus yang maksudnya yang didatengin sama banyak orang daerah gitu. Yang Gimana sih? mayoritas tuh ya kan misalnya kayak UI. Kalau UI kan kampusnya Jelas. tuh datang mahasiswanya tuh datang dari berbagai daerah gitu. Nggak cuma dari Jakarta aja. Kalau kampus gue kan swasta, jadi kebanyakan ya ini anak-anak Jakarta, mayoritas 90% tuh emang Jakarta, jadi kayak ya biasa aja. Makanya pas Nggak terkenal berarti ya kampus tuh udah? Enggak, Terkenal goblok. kagak terkenal. Nggak terkenal. Terus pas kerja kan ketemu, itu kan pertama kali pengalaman kerja kan, ketemu, wih ini dari daerah ini, orang ini dari daerah ini, terus ngobrolnya pakai bahasa daerah, Dari daerah. kadang itu buat gua, aduh apaan ya, ngomongin apaan sih, gua nggak tahu gitu. Kadang kayak asing, misalnya kayak mereka Isna sering gua ngobrol pakai bahasa Indonesia apa, kayak ngerasa anjir gua asing banget nih, mereka pada ngomong pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Kebetulan kan tapi orang Jawa itu, dan ketika dia rantau bareng-bareng rantau terus ketemu sama orang Jawa itu tuh kayak saudara gitu, walaupun kita nggak kenal. Ngerti gue. Kayaknya nggak cuma Jawa mungkin, sih, semua juga gitu. Mungkin iya sih, mungkin ketika lu dihadapkan kasus gitu ya Jawa sama Jawa, jadi ngobrol suka lupa gitu sama teman kita, misalkan ada yang nggak bisa bahasa Jawa. Iya makanya kan kadang yang rasanya ini sih asing. Terus culture shocknya ya itulah, ngadepin banyak karakter, banyak orang-orang dengan pola pikirnya beda-beda. Kalau gue sih itu sih culture shocknya. Apalagi sebenarnya gue tuh tipikalnya yang nggak ini, anaknya nggak cepet langsung, misalnya dapat lingkungan baru nih, terus nggak langsung yang ngeblend sebenarnya. Ya adaptasi. Nggak langsung nyetel. Iya, tapi nggak berasa ya kita ya. Maksudnya udah kenal
berapa ya, 6 tahun ya berarti ya. 2000 Kerja 3 tahun. 16 lah. 15 ke 22 berapa? 7 berarti. 7. Iya 7 tahun ya. Kan ini juga kadang jadi inian gue loh. Jadi apa? Pikiran gue kayak gue kan sebenarnya nggak begitu dekat sama yang lain gitu. Gue tuh dekat sama beberapa, kayak cuma sama Isna, lu. Soalnya nggak tahu yang bikin gue ngerasa wah nih enak nih diajak berteman. Masa sih? Iya, tapi emang sama Denny gue awal-awalnya ini tuh kayak lumayan kayak jut nih orang. Nah gue pertama-tama kenal Denny tuh ini nih punya negatif tuh awalnya. Kenapa? Apa Kayak tuh? soalnya lu awal-awal ketemu diem mulu tuh Den, diem terus Iya. kayak Di ember. iya mojok lagi. Enggak, udah gitu tuh apa ya? Ngobrolnya kayak dikit-dikit Seperlunya. tuh pertama kali ketemu gue tuh. Kayak dalam Yang hati pas, gue iya pas. Yang pas kapan sih? Gue sampai lupa. Waktu udah dilebur ya? Atau masih per unit-unit? yang udah dilebur lah. Gue kan kenal lu pas udah dilebur Dan. Terus gue mikirnya, aduh nih sombong banget nih orang. Nah itu awal-awalnya kayak gitu tuh gue. Ternyata Dan gue juga ngerasain gitu kalau lu. yang ngerasain apaan, gimana. Ya itu apa namanya? Ini orang kan istilahnya dulu waktu di Kebon Sirih kan terlalu dominan gitu. Mana Jadi ada gue gue ngerasa dominan. lu apa namanya kalau orang ngelihat pasti wah ini bakalan apa namanya jadi vokal nih di dalam satu forum gitu. Ini gue langsung mikir wah ini orang pasti so asik gitu. Kan emang Jadinya iya gue gue mas asik. iya bang ya emang gitu kata. Jadi gue itu apa namanya nggak terlalu apa, ngapain lah deket-deket gitu. Gitu. Oh, berarti lu pilih-pilih Den. Kalau Iya, mau nyari orang. gue sih harus yang minimal motornya bukan Scoopy lah. Motornya Gua Supra dong. X. dari palang parkir gigi satu terus biar naik. Harusnya berarti Nah, gue pilih-pilih dong, nggak mau temenan yang sama Mio merah Bukan gitu. cabe gitu kan. Anjing, Mio merah. Bukan pilih-pilih sih, maksudnya agak apa namanya? selektif. Nanti dulu deh gitu. Nggak langsung so asik gitu. Lu jadi teman gue ya gitu. Nggak. Nah, tapi beda kalau ke Isna tuh gue awal-awalnya. Kenapa tuh? Gue malah pas di Taman Mini pertama kali ngeliat Isna, adit nih orang bisa gue ajak temenan nih. Soalnya Isna ketawa-tawa mulu tuh. Anaknya tawa-tawa terus gue kan kalau ngecengin orang gue maksudnya bercanda sama orang tuh milih-milih tuh Den biasanya. Gue bisa tahu nih, ini nggak bisa diajak bercanda nih. Oh iya benar. Ini bisa nih gitu. Nah sama Isna gue yakin itu nih anak bisa diajak bercanda nih. Nggak baper ya. Kayak, iya. Soalnya pernah gue apa ya, bercanda apa gitu. Kayaknya gue ngelihat ekspresi yang lain tuh kayak nggak suka gitu. Nah Isna tuh kayak nerima-nerima aja tuh. Makanya wah ini mah yang ini bisa nih. Nggak ngerti kali dia lu bercanda apa. Enggak, ditambahkan gue emang butuh kosannya buat gue tidur. Jadi manfaatinnya sekalian ya. Iya. Tapi kan Isna pernah marah. Nginep dong lu, galon gak ada yang gantiin. Minum mulu lu, galon kagak ada yang mau beli nih galon. Kan kebetulan gue jarang minum kan anaknya. Ya kali kan buat 4 orang berarti kan gue, Adan, Fata, Ali. Masa gue yang beli galon mulu anjir. Ya kan
Kalau yang minum pasti yang suka nyeduh kopi. Nah itu si Fata itu. Gue Tapi yang paling Tapi seringnya gue Fata sih kalau nginep mah sebenarnya. Fata langsung. Karena Fata paling jauh rumahnya. Gua Mali kan deket. Tapi kan tapi Fata gue jadi dulu di ini, kampus jadi musuh dalam iya. selimut dan. Nah, Jangan internal gitu, kalian jangan. gitu. Jangan bahas itu, goblok. Gue ganti background gue nih, mau lu. Jadi apa? Oh, di radio. Jangan disebutin, jangan Denny. Goblok banget anjing, sumpah dah. Gak bisa. Radio kan Gak bisa. umum, bukan penyiar. Yang ini edit, ingat yang ini edit, goblok. Yang ini edit. Apaan Den? Oh no, Tadi Denny. bilang apaan Den? Oh, tapi gue dulu waktu di kampus sama Isna nggak deket loh. Enggak dekat. Karena Cuma dia so beda asik ini kan. sama gengnya gitu. Terlalu mendominasi di Oh, dalam geng- sebuah kampus. Geng KFC. Oh, Kamu bisa tahu sih lu Dan. Iya. Gue Sabana aja deh. tahu terus. Gue Jadi tahu tuh KFC-nya agak- di mana lagi. Sudirman ya. Mm-mm. Apa namanya? Jadi males gitu buat terlalu deket, apalagi emang Isna kan dulu kan istilahnya disegani lah. Ternyata orangnya kayak gini. Apa? Emang iya. Disegani. Nah, ini gue nggak tahu nih Serius, kalau masalah disegani nih. Dulu Isna tuh pernah ke kampus bawa ereking. Terus Dari rumah Terus? sampai ke kampus ngegeber-geber mulu. kan Sampai emang masuk kalau ke gue ruang ranking dosen harus itu juga. digeber. Sampai masuk ke Iya. ruang dosen juga tuh digeber-geber. Tapi itu apa Oh. namanya? Ini kali MMTC emang lagi manggil orang fogging. lagi lagi banyak yang DBD. Iya. Jadi agak males lah gitu. Enggak diseganinnya Iya. gimana? Cuma karena bawa ranking gitu. Bukan, lebih ke apa namanya, jurusan dia kan istilahnya kalau dari praktek itu kan paling apa ya sebutannya? Inilah Yang punya hajat lah istilahnya, yang punya hajat. kreatif PA lah Dan. Jadi gue kan teknis ngerasa wah ini orang sok ngebosi banget tuh ketika lagi di forum gitu, rapat segala macam. Itu dulu. Apalagi Tapi dia kan pernah jadi produser tuh waktu apa namanya praktek. Wah, gayanya Mantap. Tapi karakter itu sebenarnya Den kelihatan dari waktu Isna di MKS. Kelihatan tuh karakternya tuh. ngebosi Tapi gitu. lu enggak, iya maksudnya ngebosi terus Vokal yang gitu ya. vokal. Tapi lu ngakuin gak nak karakter lu berubah pas di tahun mini lah main sama gua pada Iya, enggak sih. Iya, bangga gue tonjok nih. tonjok nih. Tonjok. Soalnya gue nggak ngerasa Isna yang pokoknya berubah tuh gue 180 derajat tuh Isna yang gue kenal di MKS sama di tahun mini tuh buat gue berubah banget tuh. Waktu dia pindah ke Kebon Jeruk juga ngerasa beda sih waktu dulu sama di kampus. Makanya wah ternyata orangnya kayak gini. Karena dia berhadapan sama gue yang lebih alpha Den. Kagak, itu pas di MKS itu masih di masa-masa penolakan kan, masih apa namanya kok kayak gini gitu kan. Nah, udah di Taman Mini ya udah mau nggak mau kan harus diterima gitu sih. Ya enggak. Maksud gue karakternya tuh harusnya tetap ke bawah gitu. Nah, yang songong, yang kayak gue nggak songong kali dan gila lu. Songong serius. Orang lihat pertama ketika lu ngomong gitu. Tetangga gue aja kenal lu, istilahnya songong. Gue nggak ngerasa sih ya. Emang kalau gitu ya, kalau orang songong nggak ngerasa dia songong kali ya? Iya emang, iyalah. Kan dulu kan. Iya. Lu sama geng yang dulu kali dan. Dan lu juga ngerasa
ngerasa kayak gitu juga tau sebenarnya. Isna tuh lumayan, sejujurnya ya, lumayan banyak ngerubah gua tuh sebenarnya. Jadi Kayak sangat berarti sekali ya. asli sebenarnya. Kalau mau jujur-jujuran, apalagi Apaan waktu nih? Isna ngajak-ngajak gue main ke alam ya kan, kayak kan gue dulu anjir ngapain Iya. kan gue mikir ya, anjir ngapain naik gunung, nyapain gue doang gitu. Terus ngajak pertama naik yang pendek dulu, Pendek. sampai gue ngap tuh, kayak dibuka aja gitu, wah ini ternyata seru ya kayak gini. Gue juga sama Denny nih, kalau mau jujur waktu di Kebon Jeruk gue udah jauh tuh, maksudnya nggak, udah jarang lah sama Isna tuh udah. Paling kalau gue main ke kosan aja kan ngobrol. Kalau di kantor kan jarang banget ngobrol. Paling ngobrolnya sama Denny. Karena gue ngerasain sih bercandanya sama. Terus Juga sih. So kalian sedivisi juga kan, gue beda divisi, jadinya kan kayak base Nggak campnya juga sih. beda. Gue sedivisi sama Adi, gue setahun ngempet bercandaannya dia, gue terima-terima aja. tapi saya kan kebetulan nyambung sama Adi. Tapi Kalau bercanda. jadi Adi kasihan. Itu Oh. kata. Enggak, soalnya gue ini ngerasa bercandaan sama Denny nyambung nih. Kalau gue ngelempar bercandaan, Denny tuh pasti tahu gitu. Tahu nih, oh gue maunya ke sini nih. Iya. Dan dia ngerti gitu. Kalau yang lain kan kayak loading dulu. Maksudnya apa nih maksudnya? Nah si kampret ini kadang suka tahu nih gue maunya ke sini nih. Jadi kayak wah ini nih teman bercandaan gue nih. Iya, waktu awal-awal ya Dan. Gue mikirnya juga gitu sih waktu pas dilebur di Kebun Jeruk, ternyata orang-orang yang dari Taman Mini asik juga gitu. Soalnya dulu kan lu yang baru pindah kan pada itu bikin gap di kantin tuh kerasa banget. Gue yang dari Kebun Jeruk kan buat masuk tuh agak susah, ternyata pas sudah di satu produksi jadi gampang. Dan yang gue bilang lu songong biasa aja, orang-orangnya enak, asik gitu. Itu tuh cuma ini ada teman omongan orang teman bercandaan gitu. Iya, tapi karena kita nggak bertemu langsung dan nggak intim tuh nggak intens gitu. Tapi emang iya sih, pasti kalau ketemu gue pasti kayaknya wah songong nih enak. Apalagi kan base-nya Jakarta banget itu, Jaksel banget kan. Setiap hari makan boba kan. Boba dimakan. Enggak, sebenarnya yang Jaksel banget sih Isna, Den. Tiap hari makan pizza, makan fried chicken. Dalam hati gue, ini enggak kayak bukan orang Jogja, ini orang San Francisco nih kayaknya. Itu karena di Jogja nggak ada, dan jadi nggak ada, iya. Takjub dia. Itu. Lah biasanya kan dia pizza pakai nasi makannya biar kenyang. Terus pas itu kan Domino's kan di Jogja nggak ada. Terus ke Jakarta Domino's kan murah, enak gitu. Jadi ya udah sikat terus. 20-an ribu sih kan. Pas itu iya segituan. Ini udah gitu niat coy, dia tuh kadang sendiri loh ke mall. Gue tanya, lu di mana nak? Lagi di sini, ngapain? Makan pizza. Dalam hati gue, aja nih anak niat banget gitu. Tapi dia gitu sih, dari dibikin sebulan sekali harus makan pizza. Kalau enggak ususnya nangis. Ususnya ngelingkar kan. Tapi kalian ingat ini enggak? Burger Kebul. Nggak ingat gua. Ingat sama Denny kan? Enak. Denny kan? Itu habis dari iya, habis dari Curug. Topiku hilang.
Yang Denny tidur di motor yang Isa. Denny tidur di jalan anjir, ngeri. Dipeluk dari Isa Goblok. di belakang gitu. Dia mau kayak jatuh bawa anak kecil gitu. Lagian gak lu iket pakai tali. Gue kira udah Doyong gede nggak kanan tidur kiri. di. Ngantuk cuy. Tapi nih program ini masukin ini. Program yang paling lu suka dan maksudnya paling buat lu kalau ngejalaninnya tuh seneng lah, sama program yang kalau lu ngejalanin anjir kayak mau udah ngeliat jadwalnya aja tuh dah anjir, kenapa sih harus dapat program ini gitu. Gue dulu. Gue handmade yang ke Lembang. Sama Itu gue yang enak. Iya. Lembang. Oh, gue sama. enggak kasih alasannya juga, maksudnya jangan spesifik Lembang dulu juga, maksudnya handmade karena ini gitu. Itu momentum soalnya ya, momentum handmade ke Lembang jadi enak ya. Apa ya? Timnya juga enak sih. Oh, tahu gua pas di global ya, yang udah dilebur. Gue dulu paling seneng morning bed. Iya. Enak. Baru mau ngomong gue. Kadang kerja ada bentar. Kadang ada yoganya juga. Mami olah ramlan, seger banget. Kalau yang nggak suka, uang kaget sih. Bukan pada nggak ngerasain. Uang kaget kan yang PH, tapi kan dia narik campersnya dari in-house. Kalau yang tukul itu apa sih? Yang bagi-bagi uang tuh? Ini apa? 1.000 gitu kan? Oh, 1.000 tanya. 1.000 tanya. Ya punya itulah. Lu apa nih? Tukul baik. Kalau gue sih yang enak. Kasih cepet. Tukul baik, kasih cepet. Si Adi pernah dapet dibalikin lagi sama si Tukul. Ngapain dibalik gitu? Gak enak gue. Gedek banget, 50.000 lumayan di. Kalau gue yang enak sih sebenarnya morning bed sih. Tapi iya emang apa namanya ada juga yang cermin hati itu juga enak tuh, sif-sifan modelannya. Wah, cuma gitu-gitu doang. Kalau campers capek kan, audio kan bisa ditinggal ngobrol kan, pada audio broadcast semua pada ngobrol. Cermin hati itu enak. Kalau yang nggak lu suka? Kampung Ramadan. Paling males kalau dapet itu. Sama lagi sama gue. Kampung Ramadan anjir. Udah ngeliat jadwal, anjing dapet Kampung Ramadan. Pertama dapet sekali dan kayaknya udah gak lagi. Sama lu dan sama Panji waktu pertama kali Panji masuk. Yang kita marah-marah gitu dulu. Iya, di Karawang. Di Karawang. Yang lu mending Karawang, datang juga hari H doang. Gue Surabaya, Karawang, Serang, semua gue. Datang dari audio full. Enggak, yang set mah teknik sama vendor. Itu udah vendor sih, tinggal itu doang. Kita mah cuma itu dan ya kebagiannya monitor mulu ya, apa namanya? Yang di floor ya. Gue pasti di monitor. Lu dan sekarang lu belum, lu yang lu suka apaan? Yang gue suka tuh apa ya? Yang ngejalaninnya kan? Ikhlas gitu. Hah? Kan. Iya apaan? Apa ya? Kayaknya handmade sih gue. Di mana aja walaupun yang di puncak. Oh enggak, juga. bukan handmade gue enggak bukan handmade. Yang Erik Tamu gokil. Tamu gokil. Itu mah Eriknya yang asik kali. Nah, tapi buat gue syutingnya juga enak. Ya, produsernya siapa? Produsernya gue malah lupa gue. Ages. Bukan. Oh enggak deh gue. Enggak gue ganti. Ganti-ganti mulu. Gue ganti.
Nih ya gue Ini terakhir ya. kalau iya nih ya yang gue suka ya, nih biar gampang lo ngeditnya. Ini yang gue suka inilah pasti audisi The Voice Kids. Gue audisi Yang The di Voice mana? Kids sih gue. Ke kota-kota. Ya setiap ya semuanya. Pokoknya yang ING yang sistemnya ING The Voice gue suka tuh. Karena timnya kecil, Yang kecil. nggak ribet gitu, maksudnya nggak banyak orang. Iya benar. Kayak Tapi misalnya kan ngambil itu kalau shoot profil pesawat gitu-gitu. Tapi kan kalau audisi itu kan seharian full dan lu jagain mixer kan di hotel kah di mana iya kan? Ya malah tapi itu kan mantek, ya tapi mantek doang. mantek gitu doang gue. Ya karena timnya Campers kecil yang sih harus gue lebih ngerol. Iya, lebih kan suka. berdiri mulu ngomong. Orang kita langsung masuk kamera audio. Enggak, gila gue nge-record. Iya, sound device ada, tapi kan tetap nggak mungkin lah Ada yang di nge-sync kamera, lagi. iya. Itu kan langsung di preview ke Bu siapa? Anaknya Angel. Haritano itu. Angel. Nah gue suka tuh, maksudnya karena timnya kecil, nggak ribet gitu, terus keluar dari kantor. Terus bisa jalan-jalan ya. Maksudnya jalan-jalannya banyak. Kalau Viti ngerjain Viti di apa namanya di studionya Dewa itu pada suka nggak? Suka. Males gue nggak ada Tapi- sinyal di situ. Kan ada wifi. Gimana sih? Kan ada wifi. Gue aja pakai wifi mulu. Iya, lupa lagi gue. Kayaknya males tuh kalau di sana. Pokoknya Kalau gue ngerjain sistemnya Viti, ING dah. ING-nya The Voice gue lumayan suka tuh. ngerjainnya kalau Viti kayak gitu lama banget tapi kayak malam Emang iya, sampai malam. pasti kan nggak mungkin nggak. Yang nggak gue suka ya kamera udah buat gue. Aduh, gue kalau udah RSA. ngeliat jadwal RSA gue masih mending enak. Ya. Gue kalau masih RSA enak. dapat kebagian yang apa namanya, yang ngelot alat, wah malas banget. Sama yang balikin alat. Kali gini. enak datang tuh yang udah di tengah-tengah, yang tinggal ngambil alat. Gue kalau udah kamera nih kayak udah kan kamera tuh udah jadwal sebulan tuh. Iya. Udah tiga kota lah, udah buat stok 1 bulan kan. Anjir gue pasti nih kalau minggu pertama gue kena, seterusnya kena nih dalam hati gue. Serang Beneran. dulu kan, kena Udah emang Serang. sering kayak gitu. Terus habis itu Surabaya. Apa dulu ya, Karawang Pak? Yang dua kali itu di kota apa ya? Yang syuting Karawang 2 kali. episode Karawang ya? sama gua, dan dia 2 Ya, episode. berarti ini 2. Karawang terakhir cuy. Karawang terakhir. Gue Serang Surabaya deh kayaknya. Karena gue malesnya apa? Kalau siang kan kita puasa ya. Iya. Terus kayak aduh males banget gitu, kayaknya maunya leye-leye tapi harus di outdoor. Godaan buat udah batal gitu mulu tuh. Iya. Dan Ya kasih pantun lah, ini udah mau kelar nih 2 menit lagi. emang gue Ya. pramugari Citylink ngasih pantun. Iya bener. Citylink kenapa pakai pantun terus? Tapi lu ingat gak? Nggak tahu deh itu amal. Kayak kita pernah tuh tugas yang rame-rame keluar kota naik Citylink, yang pas Pada ngomong cakep pramugarinya bukan sih? pantun kita cakep. Cakep. Iya. Surabaya ya misalnya itu mah. Iya Surabaya ya. Surabaya. Tugas Surabaya. Ya cakep. Kan kita rombongannya rame banget kan kalau udah Rame banget. keluar kota. Kangen banget sih.